Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Muhammad Iqbal dengan NIM 0448246651 akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah struktur data. Oke, jadi di nomor 1 ini kita diminta untuk mengurutkan data descending, yaitu dari terbesar ke yang terkecil menggunakan Merge sort. Untuk codingannya saya jelaskan. Yang pertama ini untuk import Java utilities, ini digunakan agar bisa menggunakan array to string untuk mencetak array dengan rapi. Kemudian yang public class ini sebagai deklarasi kelas. Untuk yang void merge ini adalah inti dari algoritma yang bertujuan untuk menggabungkan. Kemudian yang int n1 dan int n2. Untuk yang int n1 ini untuk menghitung ukuran paruh kiri, sedangkan yang n2 ini untuk paruh yang sebelah kanan. Kemudian untuk yang int l kurung siku dan int r kurung siku ini untuk membuat dua array sementara. Untuk yang l ini yang left dan r untuk yang right untuk menampung data. Kemudian yang for int l ini dan for int r ini digunakan untuk menyalin data dari arr ke kedua array sementara, yaitu l dan r. Yang int i sama dengan 0 dan j sama dengan 0. Untuk yang i ini adalah pointer untuk array l atau yang kiri. Untuk j adalah pointer untuk yang r atau yang kanan. Kemudian untuk yang intk sama dengan l, ini merupakan pointer untuk array utama arr yang akan kita isi ulang dengan data terurut. Kemudian yang untuk yang while i kurang dari n1 dan 2 kali j kurang dari n2, ini merupakan looping selama masih ada elemen kedua array l dan r. Untuk yang if li ini sampai yang i++, ini adalah baris kunci untuk urutan descending. Program ini membandingkan l kurung siku i dan r kurung siku j. Jika l kurung siku i lebih besar atau sama dengan r kurung siku j, artinya kita bisa menemukan angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar l kurung siku i dimasukkan ke arr kurung siku k. Kemudian pointer i digeser sehingga perintahnya i plus 2 kali. Untuk yang else arrk sama dengan rj j++, jika r kurung siku j yang lebih besar, maka r kurung siku j yang dimasukkan ke arr kurung siku k dan pointer j digeser sehingga diketikkan ini j plus 2 kali. Untuk yang k plus 2 kali ini sebagai pointer k yang selalu digeser setiap kali ada data yang dimasukkan. Kemudian untuk yang while i kurang dari n1 ini dan while j kurang dari n2 ini setelah loop utama selesai masih ada kemungkinan salah satu array, misalnya yang l, itu masih memiliki sisa elemen karena semua elemen r lebih kecil. Loop ini tugasnya untuk menyalin semua sisa elemen tersebut ke arr. Kemudian lanjut yang void sort ini adalah fungsi rekursif atau memanggil dirinya sendiri yang tugasnya untuk membagi. Kemudian yang if l kurang dari r ini adalah kondisi utama selama l indeks kiri masih lebih kecil dari r atau indeks kanannya.
Jika L sama dengan R, artinya array hanya tersisa satu elemen, yang berarti sudah terurut, sehingga rekursinya akan berhenti. Kemudian untuk yang int m sama dengan L plus R per 2, ini untuk mencari titik tengah untuk membagi array. Untuk yang sort arr ini, lm ini untuk memanggil dirinya sendiri untuk mengurutkan paruh kiri dari L sampai M. Untuk yang bawahnya sort arr m plus 1 R, ini untuk memanggil dirinya sendiri untuk mengurutkan paruh kanan dari M plus 1 sampai R. Kemudian yang untuk merge atau merge arr ini setelah paruh kiri dan kanan selesai diurutkan secara independen, maka memanggil fungsi merge untuk menggabungkan keduanya. Lanjut, untuk yang public static void main, ini fungsi titik awal eksekusi program. Kemudian int arr ini yang berisikan 16, 87, negatif 2, negatif 19, 93, 29, 44, dan 72. Ini datanya yang masih acak, data yang nanti akan diurutkan. Kemudian sistem out println, untuk yang ini sampai array to string, ini digunakan untuk menampilkan deskripsi output sebelum diurutkan. Untuk yang tugas 2 underscore 1 ob dan sampai ob.sort arr 1 banding 0, ini digunakan sebagai perintah utama. Kita memanggil fungsi sort untuk mengurutkan array arr dimulai dari indeks 0 atau elemen pertama sampai indeks terakhir, yaitu ini arr.length main 1. Kemudian yang sistem out println ini digunakan untuk menampilkan deskripsi output setelah diurutkan. Kita jalankan saja. Hasil outputnya. Nah, dan yang nomor 1 sudah selesai. Lanjut untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini sama, import Java dan public class ini seperti nomor 1. Kemudian yang void sort int.arr ini sebagai deklarasi metode bernama sort yang bertipe void. Artinya tidak mengembalikan nilai dan menerima parameter berupa array integer. Int n sama dengan arr.length ini mengambil jumlah elemen dalam array. Kemudian int max dan int min ini untuk mencari nilai minimum dan maksimum, karena kita belum tahu elemen-elemen lainnya dan array bisa berisi nilai yang negatif. Kemudian untuk yang for inti sampai plus ini sebagai loop yang dimulai dari indeks 1, karena indeks 0 sudah digunakan untuk inisiasi. Untuk yang if arr lebih besar max sama dengan arr kurang siku i, ini jika elemen saat ini lebih besar dari maksimal, maka maksimal diperbarui. Untuk yang if arr kurang dari min, ini jika elemen lebih kecil dari min, maka minnya minimal akan diperbarui. Kemudian untuk yang int range sama dengan max dikurangi min per 1, ini sebagai range yang digunakan untuk menentukan panjang array count. Untuk yang int count new int range ini berfungsi untuk mencatat berapa kali setiap angka muncul. Karena range sudah mencakup offset, maka angka negatif dapat dihandle. Kemudian untuk yang for int ini sampai min plus ini untuk mengisi array count dengan menghitung frekuensi. Diberikan count arr kurang siku i dikurangi min plus. Ini karena indeks array tidak boleh negatif.
Kemudian untuk yang int index sama dengan 0, ini untuk petunjuk posisi untuk mengisi array bagian hasil. Untuk yang for int i sama dengan range 1, ini digunakan sebagai counting sort untuk berjalannya ascending. Tetapi karena pada soal diminta untuk descending, maka loop dimulai dari indeks terbesar, yaitu range dikurangi 1, kemudian berjalan mundur sampai 0 dengan perintah ini. Kemudian untuk yang while count i lebih besar dari 0, ini untuk memasukkan angka ke array hasil sebanyak frekuensinya. Untuk yang arr index sama dengan i plus min, ini untuk mengisi nilai asli ke array hasil. Ditambahkan min karena sebelumnya melakukan offset, yaitu arr i kurangi min atau yang ini. Jadi yang ditulis ke array adalah nilai aslinya. Index plus plus ini setelah menulis satu angka pindah ke elemen berikutnya. Untuk yang kurung siku i min ini untuk mengurangi count. Kemudian untuk yang public static void main string args, ini metode utama program Java untuk mengeksekusinya. Kemudian int arr 58 12 0 14 43 4 negatif 15 dan negatif 8. Ini merupakan data yang akan nanti diurutkan. Kemudian untuk yang sistem outprint rn sampai read to string, ini untuk mengambilkan deskripsi output sebelum diurutkan. Untuk yang tugas 2 ini sampai ob.sort arr, ini digunakan untuk memanggil fungsi sort. Kemudian untuk yang ini sistem out ini sama untuk menampilkan deskripsi output setelah diurutkan. Oke, kita tampilkan hasilnya di terminal. Berikut adalah hasilnya. Jadi sekian presentasi tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.